Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para jamaah kaulo hormati, kaulo ta'zimi. Alhamdulillah, malam hari ini kula kalih panjenengan dipun paringi kenikmatan sehat wal afiat kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula kalih panjenengan bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkat hidayah dari Allah, kita bisa bersama-sama jamaah sholat maghrib, dilanjutkan dengan rotibul haddad malam Selasa, lalu pengajian rutin. Bapak Ibu, sesuai dengan yang kita bahas malam Selasa minggu kemarin, bahwa supaya ada penyegaran, ada relaksasi, ada selingan, dan supaya tidak jenuh, maka ngajinya tiap malam Selasa, materinya kita seling. Kalau minggu pertama itu kitab yang menjelaskan tentang fadhailul amal dari hadis-hadis Nabi maupun qaul ulama, berbicara tentang amaliyah yang memiliki keutamaan yang bersandarkan pada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Setelah minggu pertama kita bahas masalah kitab fadhailul amal, kebetulan ini nanti kita mulai ngaji kitab namanya Wasiyatul Mustafa. Nanti minggu kedua, malam Selasa kedua kembali ke fikih. Malam ganjil lagi kitab Wasiyatul Mustafa. Terus nanti malam Selasa minggu depannya lagi kajian fikih. Lanjutan materi-materi yang sebelumnya sudah dibahas. Kemarin fikih terakhir kita bab tentang air najis. Jadi sudah 3 kali pertemuan membahas tentang macam-macam air. Ada air yang tohir mutohir, ada yang tohir ghairu mutohir, ono ma'ul mutanajis, air yang terkena najis. Fakihnya nyampe di situ. Insyaallah, Gusti Allah paring umur dawa, dikasih umur panjang, malam Selasa minggu depan kita lanjutkan pembahasan kitab fikihnya. Malam hari ini kita membahas kitab sebagai selingan supaya tidak bosan bahas fikih terus. Saya ngaji kitab kumpulan hadis ini. Kitabnya kecil tapi insya Allah banyak fadilahnya karena ini merupakan hadis Nabi Muhammad SAW. Nama kitabnya Wasiyatul Mustafa, wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Mustafa itu julukannya Nabi Muhammad. Jadi wasiat-wasiat Nabi Muhammad yang disampaikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi ada hadis-hadis, ada wasiat-wasiat Nabi yang diberikan kepada Sayyidina Ali. Mukhatabnya memang Sayyidina Ali. Ya, kitabnya ke Sayyidina Ali. Sing disanjangi Sayyidina Ali. Tapi wasiat ini pesannya untuk semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada sanadnya, ada dasarnya, rujuk kepada wasiat atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ini di samping sahabat, dia juga sepupu Nabi
beliau juga mantu Nabi. Sayyidina Ali itu putra dari Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah kakak kandung dari ayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib itu atau ayahnya Sayyidina Ali itu nama aslinya adalah Abdi Manaf. Kalau balik ini ya. Ini kita mengenal biografi Sayyidina Ali dulu. Karena ini adalah kumpulan wasiat Nabi yang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu putra dari Abu Thalib. Abu Thalib itu Pak Dene Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib itu nama aslinya adalah Abdi Manaf. Memiliki putra anak pertama yang bernama Thalib. Kalau balik ini, Abu Thalib itu nama aslinya adalah Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya putra laki-laki anak pertama namanya Thalib, sehingga diceluk, "Hei bapak Thalib, bapak Thalib, bapak Thalib." Kau yang jenengan ada orang Jawa. Abu Thalib. Sayyidina Ali itu lahir pada tahun ke-30 tahun Gajah. Berarti Sayyidina Ali lahir, Nabi Muhammad usia berapa? Usia 30. Paham ya? Usianya Nabi Muhammad 30, Sayyidina Ali lahir. Nah, jadi secara nasab lebih tua Sayyidina Ali, tapi secara usia lebih tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ali adalah putranya Pak Dene. Nah, Sayyidina Ali ini termasuk sahabat pertama yang masuk Islam. Di dalam kitab tarikh itu murid-murid Nabi itu disebut sahabat-sahabat Nabi. Itu ada 124.000 totalnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Mari sahabat, terus tabi'in, terus salaf, dan terus ke bawah. Sayyidina Ali itu Nabi Muhammad pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad pada usia 40 tahun pada hari Senin ketika turun wahyu nubuwah, Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia berapa Nabi Muhammad? 40 tahun. Usia 40 tahun pada hari Senin Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hari berselang dari Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, Senin, Selasa, Rabu, Sayyidina Ali membayatkan diri bertauhid iman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hanya selisih 3 hari dari Nabi diangkat menjadi nabi. Maka ada di dalam sejarah bahwa orang Islam yang pertama itu adalah dikatakan Abu Bakar. Ada yang mengatakan yang menjadi pengikut Nabi atau umat Islam pertama setelah Nabi adalah Khadijah. Terus ada yang mengatakan Ali. Maka para ulama-ulama mengatakan bahwa dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Istilahnya siapa sing dhisik Ali, opo Khadijah, opo Abu Bakar. Ulama dengan akhlaknya membuat kesimpulan bahwa umat Islam yang perempuan yang pertama kali menjadi orang Islam adalah Khadijah. Kalau dari kalangan orang tua laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Kalau dari kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Ali. Berarti pada saat itu Sayyidina Ali usia berapa tahun? 10 tahun. Masih konsentrasi berarti 10 tahun. Nabi diangkat
Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Selisih umur Nabi dengan Sayyidina Ali adalah 30 tahun. Berarti ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang utusan, seorang nabi, Sayyidina Ali berusia 10 tahun. 3 hari dari Nabi diangkat, beliau Sayyidina Ali sudah berbaiat masuk Islam. Itu Sayyidina Ali. Nah, pada saat umat Islam, pada saat orang-orang diboikot, itu terjadi kesulitan pangan, terjadi berat. Nah, putrane Abi Manaf atau Abu Thalib itu kata, karena banyak kebutuhan banyak, akhirnya anak-anaknya itu dititipkan kepada saudara-saudara, termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali oleh ayahnya yaitu Abu Thalib yang merupakan Pak Deni Nabi dititipno kepada Nabi Muhammad. Jadi sing ngrawat, yang mengasuh, yang mendidik Sayyidina Ali itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakjane ngono Mas misana. Sakjane Sayyidina Ali ini adalah mas misanane Nabi Muhammad karena putrane Pak Kadini. Tapi karena Pak Dini putrane banyak, putranya dititipno termasuk Sayyidina Ali itu dititipkan kepada Nabi Muhammad, dirawat oleh Nabi sampai akhirnya menjadi mantu. Dinikahno kali putrine Nabi yang bernama Fatimah. Bernama Fatimah. Lah ibu Sayyidina Ali namanya juga Fatimah binti Asad namanya. Jadi nama ibunya Sayyidina Ali juga Fatimah, istrinya juga Fatimah. Dinikahkan. Berarti minat wong pancen Hindu ayu. Ketika dijodohno, dia dijamin Kanjeng Nabi bahwa tidak boleh musuh-musuh Allah dikumpulkan dengan kekasih Allah. Abu Jahal itu musuhnya Allah. Putrinya ya durung iman. Lah Fatimah itu kekasihnya Allah. Maka gak sido rabi kalau putrinya Abu Jahal. Setelah Kanjeng Nabi meninggal, selisih 6 tahun, Sayyidah Fatimah meninggal. Keluarga Nabi yang pertama kali wafat setelah Rasulullah adalah putrinya yaitu Fatimah. Sayyidina Ali menikah lagi. Sampai total istrinya Sayyidina Ali itu 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap baru. Tapi selama menikah dengan Fatimah, istrinya 1 Fatimah. Setelah itu menikah lagi sampai 9. Tidak dikumpulkan 9 enggak, karena Islam itu sudah melarang istri lebih dari 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maksimal apa? Jadi tidak poligami 4 enggak, itu bergantian sampai 8. 9 dengan Fatimah. Total putranya Sayyidina Ali, putra-putri Sayyidina Ali itu 36. Jadi putra-putrinya Sayyidina Ali itu 36. Tapi yang dari Fatimah 5. Hasan, Husain, Muksin, terus yang 2 sama dengan nama ibunya, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Itu yang dari Fatimah 5. Yang 31 itu dari 8 istri yang lain. Sambung ya, paham sampai di sini jelas ya. Ini silsilahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu lahir pada tanggal 13 Rajab pada tahun ke-30 tahun Gajah. Itu Sayyidina Ali, 13 Rajab. Lahirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ini adalah kumpulan wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Ini mukadimah. Nabi Muhammad itu jelas. Kita sudah sering maulid Nabi dan membaca diba. Barzanji itu tahu beliau bahwa
Nabi Muhammad kan. Putra-putrinya Nabi Muhammad ada berapa? Ya iku pelajaran tahun 2. 7. 3 putra, 4 putri. Yang pertama sinten? Qasim. Terus Ibrahim ki sing lanang nggih. Terus Ayo dihitung saiki pitung. Putranya Nabi ada 7. Yang pertama, yang kedua, gak diurut no ya Abdullah, Ibrahim. Ini sing lanang telu. Paham ya? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Terus yang 4 putri. Fatimah. Terus Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum. Sama dengan putrine Kanjeng Sayyidina Ali. Niku Nabi kudu kenal. Saiki kancane upin-upin yang kenal. Ayo nonton sinetron apa? Anake 5 iki putrine Nabi kan. Iya, jarene mengidolakan. Lah idola kok ora kenal iki piye? Ya iya, wong iku idola kok kenal. Nggih, jalan diumumne nggih. Ngono gak patek doyan Maulid Nabi wis tambah gak kenal. Wis sakniki mulai ngaji itu pengenalan terhadap Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah sholawat alhamdulillah. Kula dereng buka Fatihah donga. Muga-muga manfaat barokah ini. Karena Sayyidina Ali itu mulai lahir sampai meninggal itu tidak pernah melihat kelaminnya sendiri. Gak tahu ningali kelaminnya Sayyidina Ali. Rupanya putih, ireng, sapi, garu. Gak pernah lihat. Maka karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Qala dawu sapa Sayyidina Ali. Qala dawu sapa Sayyidina Ali da'a nimbali ni ingsun. Da'ani bali ni insun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah memanggilku, jari Sayyidina Ali. Muga tetep ing atase Nabi Musa assalam utai keselamatan. Ghairu annahu angin satuhune kelakuan la nabi iku ora ana nabi iku maujud ba'di ing dalem sause ingsun. Jadi Nabi itu memanggil Sayyidina Ali untuk berbincang berdua di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihissalam. Wa iru annahu la nabiyya ba'da. La nabiyya ba'di. Jadi kan Nabi ini, Ali, ketahuilah bahwa statusmu, posisimu, kedudukanmu untukku itu sebagaimana kedudukannya Nabi Harun bagi Nabi Musa. Berarti apa? Posisinya sentral, posisinya penting. Paham ya? Jadi saya kira ditimbali Nabi diaturi dan dikasih tahu Ali, posisimu, statusmu untukku, untuk kebutuhanku, untuk aku, iku podo karo sama dengan posisi Nabi Harun untuk Nabi Musa. Itulah sebabnya kenapa akhirnya orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah sing sesat itu melaknati Abu Bakar, melaknati Umar, melaknati Utsman karena mereka menganggap Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu merebut posisi kekhalifahannya Sayyidina Ali. Maka mereka di dalam doanya selalu melaknati kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman karena dianggap merebut tempat khalifahnya Sayyidina Ali. Bagi orang Syiah Rafidhah
Setelah Nabi Muhammad wafat, harusnya yang jadi khalifah adalah Ali, karena Rasulullah berwasiat, Ali anta minni bimanzilati Harun. Jadi bi Musa, posisimu ku kanggo aku kaya Harun kanggo Nabi Musa. Maka orang Syiah berkeyakinan kudune sing dadi khalifah Sayyidina Ali. Tapi direbut oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka mereka melaknati. Mereka menafsirkan hadis ini seperti ini, padahal tidak. Maksudnya apa hadis ini? Beda antara posisinya Harun dengan Nabi Musa dan posisinya Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad SAW. Satu, secara usia Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali tua mana? Dan Muhammad. Tapi kalau Nabi Musa dengan Nabi Harun tua mana? Tua Harun. Nabi Harun itu adalah kakaknya Nabi Musa. Paham ya? Jadi secara usia lebih tua Harun. Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad secara usia lebih tua Nabi Muhammad. Lanjutannya hadis ini adalah ghairu annahu la nabiyya ba'da. Cuman bedane biyen mari Nabi Musa iku seorang nabi, tapi setelah aku tidak ada nabi. Itu beda yang pertama ya. Kedudukan Harun dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali. Kalau mereka si Arab itu mengatakan harusnya setelah Nabi Muhammad khalifahnya adalah Ali, bedanya satu, bahwa Harun lebih tua daripada Musa. Kalau Sayyidina Ali itu lebih muda secara usia daripada Nabi Muhammad. Yang kedua, Musa itu ya nabi, Harun ya nabi. Tapi hubungan ini Nabi mengatakan ghairu annahu la nabiyya ba'di. Bedane sakmarine aku gak ono nabi. Kalau Nabi tidak mengatakan itu, takutnya orang nanti mengira setelah Nabi Muhammad yang jadi nabi adalah Ali. Maka Kanjeng Nabi mengatakan ghairu annahu la nabiyya ba'di. Bedane itu bahwa Musa itu adik Harun. Nah, Nabi Harun itu posisinya sebagai pendamping dakwahnya Nabi Musa sekaligus sebagai juru bicaranya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kalau berbicara gak jelas, cedal, pelat dari wong Jawa. Pelat. Karena lidahnya Nabi Musa itu pendek, mengkerat. Maka beliau butuh orang yang bisa menerjemahkan bahasanya untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Butuh juru bicara. Karena kalau Nabi Musa berbicara, tidak semua orang paham. Karena cedal, koyok bersosok, koyok nggak jelas. Karena lidahnya Nabi Musa itu mengkerat. Itu kan karena gini, Raja Fir'aun bermimpi bahwa ada anak kecil dari daerah miskin yang membakar istananya. Lalu ditanyakan kepada ahli nujumnya, peramalnya, diartikan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir yang akan merebut kekuasaanmu. Kan ngoten ceritanya. Akhirnya Raja Fir'aun membuat perintah, setiap ada bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Lah ibu Nabi Musa lahir laki-laki mau ditipateni, akhirnya bayinya dikintirno, Nabi Musa dikintirno. Ditemu bojone Raja Fir'aun. Namanya sinten? Siti Asia. Atau Dulu Aisyah ya. Siti Asia. Di dalam satu keterangan kita bahwa besok ini Siti Asia ini menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW di surga. Bojone Raja Fir'aun Siti Asia. Karena sampai meninggal Siti Asia ini perawan. Setiap kali mau digauli Raja Fir'aun di situ baru sama Allah diganti dari jenis jin. Jadi Siti Asia ini perawan suci, tidak tersentuh oleh Fir'aun. Dibawa pulang oleh bojone Raja Fir'aun, diramut. Mergo bojone seneng karo bayi Raja Fir'aun malah seneng. Dadak suatu ketika Nabi Musa waktu bayi lucu-lucunya digundang Fir'aun, dipangku Fir'aun, jenggote Fir'aun ditarik karo Nabi Musa kecil, dijambak.
Firaun kaget, marah, terus ingat terhadap mimpinya bahwa akan ada anak bayi laki-laki lahir yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya Firaun. Ditakutkan nang ujung bahwa itu ya iki to. Ketika mau dibunuh, ditangisi, cara kene ditangisi kali Asia bahwa jare wong jaro bocah cilik ya ngono kuwi. Anak kecil ya ngono iku gak ngerti. Lek gak percaya coba suguhana susu karo suguhana mawa. Arang apa yang menyala api itu, arang yang panas itu. Engko sing dipilih sing ndi? Akhirnya anak cilik ya ngono iku. Akhirnya dicoba dikasih segelas susu sama arang yang mawa. Nabi Musa dijarno berangkat bikudratillah, dengan kuasanya Allah, pitulungannya Allah. Sing dipilih Nabi Musa kecil adalah arang tadi mawa, terus di maem. Itu sing mengakibatkan sejak kecil ilate Nabi Musa niku mengker. Paham ya? Maka lek ngomong boten patek jelas. Maka posisi Nabi Harun sebagai pendamping dakwah, sebagai kakak, sekaligus sebagai juru bicara yang menjelaskan maksud-maksud yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Nah, dari hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya posisi Sayyidina Ali bagi Nabi, tapi tetap setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Tetap Sayyidina Ali nggak bisa diangkat menjadi orang suci, orang sebagai Nabi, paham ya? Dan ini bukan mandat kekhalifahan. Itu yang difahami oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Umar, Utsman, Ali itu merebut kekhalifahannya Sayyidina Ali. Nah, saking pentingnya kandungan-kandungan wasiat itu, Nabi Muhammad memanggil Sayyidina Ali. Jadi boten remeh-remeh, boten remeh-temeh, boten sederhana nanti kandungan-kandungan amalia yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Kepada Sayyidina Ali. 10 menit lagi, pas jam itu selesai. Nabi mengatakan, ini sak temene ingsun Ali usika. Iku kurang wau, kudu nek waune usika, kudu usika. Salah cetak mawon kita be. Usika. Iku wasiat sapa ingsun ka ing sira aliyauma ing dalem iki dina. Wasiat biwasiatin kelawan wasiat in hafidtaha kang lamun ngrekso sira ing wasiat ishta mongko urip sapa sira hamidan hale dipuji wa mutta lan mati sira syahidan hale mati syahid wa ba'atsalan nangeake ka ing sira Allahu sapa Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat faqihan hale keadaan wong kang faqih, ngerti faqih, alim tur alim. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Inni usikal yauma biwasiyatin." Ali, hari ini aku berikan wasiat kepadamu. Jadi ini kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Ali, hari ini aku berikan wasiat kepadamu. In hafidtaha, jika engkau menjaga wasiat itu, artinya mengamalkan wasiat itu, menjalankan wasiat-wasiat itu, istahamidan, maka kamu akan hidup menjadi orang yang terpuji, hidup terpuji. Au wa mutta syahidan, dan kelak jika engkau mati, engkau ditakdir mati dalam keadaan syahid. Ini pesannya, nasihatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Tapi kandungannya bukan hanya untuk Sayyidina Ali. Wasiat ini untuk seluruh umat. Jadi seolah-olah Nabi juga mengatakan kepada kita semuanya, lek gelem melakoni wasiat-wasiat ini, kalau mau menjalani amalia-amalia yang ada di wasiat ini, maka Allah akan menjadikan kehidupan kita kehidupan yang mulia. Dan nanti ketika mati sababiyah istiqomah wasilah amal-amal ini, Allah akan mentakdir kita meninggal dalam keadaan syahid atau husnul khotimah. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Dan kelak jika Allah membangkitkan kamu pada yaumul ba'ats, pada hari pembangkitan, hari mati kan dibangun lagi.
dikumpulkan. Allah akan menjadikan kamu termasuk orang-orang yang faqih, yang ahli fikih, ahli agama, aliman yang alim. Ini wasiatnya Nabi. Jadi Bapak Ibu, Nabi mengatakan, lek gelem nglakoni wasiat-wasiat, kalau mau menjalankan, mau menjaga wasiat-wasiat yang akan disampaikan berikutnya ini, maka kita dijadikan Allah dalam hidup ini akan menjadi orang yang mulia. Ya, kalau mati ditakdir mati syahid, dan besok jika dibangkitkan, kita dibangkitkan termasuk golongan orang yang faqihan aliman, orang yang ahli faqih, orang yang ahli agama dan alim. Dan sekitar 5 menit. Itu wasiat pertama. Yang kedua, ya Ali, duh Ali, man utawi sapane wong akala iku lamun mangan sapa man al halala ing perkara halal sofa mongko bening dinuhu apa agamane wong waraka lan lembut qalbuhu apa atine man walam yakun lan ora ana iku lidakwati walam yakun lan ora ana lidakwatihi iku tetep keduwe dungane man hijabun apa aling-aling. Selanjutnya Nabi Muhammad memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, wa ya Ali, wahai Ali, man akalal halal, barang siapa yang memakan barang-barang halal, maknane nopo? Dijogo, makme dijogo, ngombene dijogo, yang dikonsumsi dalam bentuk apapun, baik makanan kecil, makanan ringan, makanan enteng, sedikit banyak, semuanya dijaga kehalalannya. Nggih, antuk mangan ora enak cek ndah paribasan. Pokok halal daripada mangan penak iku haram. Yo lek iso mangan penak halal. Iki lek ngomong pilihan, paham nggih? Yo muga-muga terus mangan kepenak nggih, tapi halal. Tapi yo dadi penyakit. Biasa panganan enak-enak dadi nang burine niku lho, Pak nggih. Nggih. Pokok intine barang siapa yang mau menjaga apa yang dikonsumsi itu halal, bisa ono-ono didahar, pokoknya halal. Bah mangan opo pokoknya halal. Gak kepingin panganan opo gak menginginkan makanan dalam bentuk apapun kalau itu haram. Wes gak kepingin. Enak kaya opo, nikmat kaya opo, lek iku haram, ojo cawe-cawe. Ojo incip. Senajan niku dengan rasa sungkan, ya tetap dijawab. Gak kena krono sungkan terus melok-melok nerak mangan barang haram. Kudu tegas. Man akal halal, barang siapa yang memakan makanan halal sofa dinu, maka agamanya berkualitas, diberikan kekuatan dalam menjalankan agama. Jadi agama ini bening, anane bening itu berkualitas agamanya. Waroko kolbu, hatinya menjadi lembut. Walam yakun lidakwati hijabun, doanya tidak ada hijab. Artinya apa? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki wasiate dieling-eling Pak ya. Sopo sing jaga barang makan atau minumnya, barang siapa yang menjaga barang yang dikonsumsinya hanya yang halal, barang siapa yang memakan perkara halal, maka agamanya diberikan berkualitas, lalu hatinya dijadikan lembut dan doanya tidak terhijab. Mafhum mukhalafah ya napa? Kebalikannya. Sing mangan barang haram ndadekno agamane ku mau morat marit, ndadekno agamane gampang goyah, agamane tidak kuat, gampang tergoda. Lalu atine dadi atos. Orang kalau banyak mengkonsumsi barang haram, iku atine atos. Diterusno bakal dadi ati mati. Dikandani gak kena, tambah dadi. Dituturi
dijauhi malah jarak, dibenerno malah dadi musuh. Mergo napa? Bisa jadi sik kecampuran, tasik tercampur barang-barang haram dikonsumsi. Jadi atine bengal, atine atos, tutur-tuturane angel. Dijak ibadah angel, dijak maksiat banter. Iku mungkin kecampuran barang haram. Cak, gak melok ngaji ada. Alah, karo awak pegel. Nyantuk. Paham ya? Gak ngaji ya? Gak poso barang. Tahun ini aku poso saulan yo gak sakti. Paham ya? Gak ngaji ya? Ngaji dadekno sugih ta? Nyambut gawe kok oleh duit. Misalnya. Mulai kerja, pulang kerja, diajak ngaji sampai tempat pegel. Barang ditelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti cak, nang omah. Lagi mulai kerja ini. Iki ono sindir, iki ono dandut budal enggak? Ayo. Lek dijak tanggapan maksiat gak apa? Lek diajak ngaji sambat sesuk ono ngaji rutin, gak budal. Awakku gak enak kabeh. Atine gak enak, awak dikesindir, paham ya? Barang situke ngajak, sesuk ono adela nang gone baca. Piye budal lah. Parani yo gas. Paham ya? Nah, iku mergo mungkin kecampuran barang-barang haram. Budal sindir, budal tayuban, budal dandutan, banter kalau pegang. Diajak ngaji dijak jamaah apa? Lek jare mbok arek-arek saiki gak bahaya ta ngono ya. Lah iya gak bahaya ta. Ya bahaya sih sakjane tapi enak gas. Oh ya. Gak bahaya ta. Gas. Lost girl. Nah, niku mergo mungkin belum bisa menjaga apa yang dikonsumsi, kecampuran barang-barang haram. Makanya sing hati-hati. Wes gak usah kepingin menguasai sesuatu, memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu, lek iku haram karena pasti madorot. Golek sing haram angel Pak, apa maneh sing halal. Jarine setan ambure. Jos, ini tepat. Iku lah kebujuk jenenge, paham nggih? Kebujuk. Golek sing haram angel Pak, apa maneh sing halal. Paham nggih? Yo, pancene gak gelem golek sing halal yo akeh nemu barang halal, paham nggih? Yes. Ya Aliyu, wahai Ali, man utawi sapane wong akala iku lamun mangan sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara syubhat istabah moko dadi samar moko gonjang-ganjing ali atase wong dinu apa agamane wong wa azlama lan dadi peteng kalbu apa atine wong. Jare Kanjeng Nabi ngene, Ali, barang siapa yang memakan makanan syubhat itu apa? Ndak jelas antara halal dengan haram. Jadi barang sama. Iki halal ta haram, halal ta haram. Belum jelas kehalalane, iku jenenge syubhat. Lah kok dimakan? Man akal syubhati, barang siapa memakan makanan haram, ishtabah alaihi. Atine dadi samar, agamane dadi samar. Atine apa? Agamane gampang goyang. Gampang gonjang-ganjing. Wa azlama qalbuhu. Atine dadi peteng. Hatinya jadi gelap. Iku mau atos lek mangan barang. Iki wis mangan lek mangan barang haram dadi atos dadi mati. Tapi lek yang dimakan, kalau yang dimakan adalah perkara syubhat, sing remeng-remeng ndak jelas ini halal atau haram, agamanya kualitasnya menjadi rendah, gampang goyang dan hatinya menjadi gelap. Artinya apa? Gampang kegudung.
Gak iso bedakno di hak di batil. Gak iso mempertimbangkan mana yang penting, mana yang tidak boleh, mana yang bermanfaat, mana yang madorot. Diterap kan. Dan terabas mumpung iso nggih, mumpung iso. Tunggal malih. Waman akal waman lan sapane wong utawi sapane wong, waman lan utawi sapane wong. Akala iku lamun mangan sapa man al haram ing perkara haram mata moko mati. Lek mau peteng iki mati, apa kalbu atine wong. Wa khaffa lan dadi enteng apa dinu agamane wong. Wa adaufa lan dadi apes bab yakinu apa keyakinane wong. Wa hajabalan ngaling-ngalingi Allah sapa Allah dakwah tau ing dungane wong. Wa qallat lan kedhi ibadatuhu apa ibadane wong. Dan barang siapa yang memakan makanan haram mata kolbu. Lek sik seneng mangan barang haram, wis kate golek halal haram pokok dipangan kabeh kecampuran haram, mata kolbu, maka hatinya akan mati. Lalu hati mati, iki amat sangat super bahaya. Karena sudah tidak bisa menerima hikmah, tidak bisa menerima ilmu, tidak bisa menerima petunjuk, angel kandang-kandangane, bengal. Wa khaffa dinuhu, kualitas agamanya menjadi sangat rendah, gampang tergoyahkan. Wa da'ufa yaqinuhu, keyakinannya menjadi atas, menjadi lemah. Wa hajaballahu da'watuhu, dan Allah akan menghijab doanya tidak dikabulkan. Wa qallat ibadatuhu, dan ibadahnya sangat rendah, sangat sedikit. Jadi para bapak, para ibu, kalau kita sering berdoa memohon kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, aku wis donga nang Allah, wis jaluk nang Allah. Ya wis donga kaya wong-wong. Tapi kok gak dikabul-kabul iki apa dongaku? Dikoreksi. Mungkin kita masih sering kecampuran makan barang haram. Karena dari wasiat Kanjeng Nabi, lek mangan barang haram wa hajaballahu da'watuhu, Allah akan menutup atau tidak mengabulkan doa-doanya. Jadi saya ini dikoreksi. Donga kok gak kabul-kabul, gak wujud-wujud. Mungkin kita masih kecampuran barang haram. Naudzubillah min dzalik. Cukup, mudah-mudahan manfaat barokah. Ini baru mukadimah kitab Wasiatul Mustafa. Kita dapat 3 wasiat. Insya Allah malam Selasa depan kita lanjut ngaji pokoknya. Selasa depannya lagi kita ngaji kembali Wasiatul Mustafa. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, memberikan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah kepada kita semua. Diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan dan istiqomah ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan kelak ketika ruh berpisah dari jasad kita, semoga Allah menghendaki kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbil wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi khalifatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.